4 dalam pelajaran kewarganegaraan kami akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Jadi yang pertama latar belakangnya. Jadi sekilas Indonesia merupakan negara kepulauan yang hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut ada 3 dalam presentasi kami hari ini, yaitu bagaimanakah definisi dan pelaksanaan otonomi daerah, apakah saja tujuan, asas dan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, dan apa sajakah perbedaan antara otonomi daerah dan otonomi daerah khusus. Dalam presentasi ini kami juga memiliki 3 tujuan, yaitu menjelaskan definisi dan pelaksanaan otonomi daerah, menjelaskan tujuan, asas dan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, dan yang terakhir yaitu menjelaskan perbedaan antara otonomi daerah dan otonomi daerah khusus. Jadi yang ini kami memiliki definisi otonomi daerah, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, itu pembahasan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi pelaksanaan otonomi daerah ini tentu saja memiliki tujuan, asas dan dasar hukum. Tujuannya meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan juga asas tugas pembantuan. Kemudian dalam otonomi daerah ini juga memiliki dasar hukum, yaitu UUD Republik Indonesia tahun 45 pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18 ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998, dan kemudian adalah UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian, apa sih perbedaan otonomi daerah dengan otonomi daerah khusus? Otonomi daerah itu dari segi berlakunya otonomi, penerapannya berlaku pada semua daerah di suatu negara. Kemudian dari segi dasar hukumnya, otonomi daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diatur apa saja kewenangan, hak, dan kewajiban daerah. Kemudian kita berpindah ke otonomi daerah khusus. Dari segi berlakunya otonomi khusus, kewenangannya tidak semua daerah yang memperolehnya, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tersebut memperoleh otonomi khusus. Kemudian dari segi dasar hukum, otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan undang-undang otonomi khusus yang sesuai dengan daerah tersebut. Kemudian daerah otonomi khusus di Indonesia ini ada apa saja sih? Ya, contohnya ada 4 dalam presentasi kami dan yang ada di Indonesia. Contohnya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nangro Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. Jadi keempat daerah tersebut memiliki kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi ini adalah daerah otonomi khusus. Kemudian kita sampai ke bab penutupan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah
Pertama, definisi. Definisi dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kesimpulan pelaksanaan. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembangunan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah tujuan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Ya, itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.